Soekarno mendapat ancaman pembunuhan lebih dari 7 kali dan tidak ada yang berhasil. Setidaknya hal itulah yang diungkapkan Soekarno dalam pidato lengkap Nawaksara. Seperti yang telah saya nyatakan dalam amanat Ambek Paramaarta, dan saudara-saudara telah membenarkan amanat itu. Sebelum saya melanjutkan video ini, silakan like, komen, dan subscribe agar selalu mendapatkan informasi-informasi update lainnya di channel ini, karena semua itu gratis. Lolosnya Soekarno dalam upaya pembunuhan ini dinilai sebagai orang karena kesaktian yang dimilikinya. Soekarno dianggap memiliki banyak ajimat dan benda pusaka yang melindunginya. Namun, hal itu seringkali dibantahnya. Bahkan, dalam pidato perlengkap Nawaksara, Soekarno kembali menegaskan bahwa lolosnya dia dari upaya pembunuhan itu hanya karena perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, saya dalam semua peristiwa itu dilindungi oleh Tuhan. Kalau tidak, tentu saya sudah mati terbunuh, dan mungkin akan saudara namakan tragedi nasional, kata Soekarno dalam pidatonya. Kendati keterangan itu sudah sering diungkapkan Soekarno, masyarakat tetap saja menganggapnya sebagai orang sakti. Apalagi sudah bukan rahasia umum jika Soekarno dikenal sebagai pecinta benda pusaka. Beberapa jimat yang diyakini sebagian orang dimiliki Soekarno adalah Aji Lembu Sekilan. Ajimat ini konon dimiliki Patih Gajah Mada. Kehebatan ajimat ini sanggup melindungi pemegangnya dari bahaya. Ajimat dan benda pusaka lain yang diyakini dimiliki Soekarno adalah wesi kuning. Beberapa orang dekat Soekarno meyakini kemanapun dia pergi selalu mengantongi benda pusaka sebesar lidi ini di baju. Khasiat benda ini sama dengan Aji Lembu Sekilan. Ajimat ini konon dimiliki oleh Adipati Minak Jinggo yang melakukan perlawanan terhadap Majapahit untuk mengawini Ratu Majapahit Dewi Suhito. Lolosnya Soekarno dalam beberapa upaya pembunuhan, mulai dari pelemparan granat di Cikini, serangan bom hingga penembakan saat sholat Idul Adha, semakin menguatkan wacana ajimat dan pusaka. Benda keramat lain yang dimiliki Soekarno adalah tongkat komando yang selalu dibawa kemanapun dia pergi. Tongkat itu diyakini memiliki kekuatan goib karena berisi keris pusaka yang sangat sakti. Tongkat komando Soekarno dibuat dari kayu pucang kalak. Kayu jenis ini dianggap memiliki khasiat kanuragan. Bila ditaruh di atas air, maka bayangan kayu ini akan menyerupai ular yang sedang berenang. Kelebihan keris pusaka ini sanggup melindungi pemegangnya dari bahaya yang mengancam. Keris ini juga sanggup meluluhkan hati para lawannya. Benda pusaka lain yang diyakini dimiliki Soekarno adalah keris pusaka peninggalan Perang Puputan, Bali. Keris ini pernah digunakan Raja Singasara untuk berperang dan telah menelan banyak korban jiwa. Keris ini merupakan warisan dari ibunda Soekarno, Idayu Nyoman Rai, yang masih keturunan Raja Singasara. Ujung keris ini telah berkarat karena terkena darah orang-orang Belanda yang tewas terbunuh. Suatu ketika, Soekarno pernah mengatakan dirinya selalu membawa keris itu kemanapun dia pergi, agar selalu teringat dengan semangat perang Puputan yang sangat melegenda dan anti kolonialisme. Sebagai keturunan Raja Singasara dan Nyai Ageng Serang, Soekarno diyakini mewarisi keberanian dan kesaktian kedua pejuang itu. Sebagian orang Bali bahkan menganggapnya sebagai penjelmaan dewa.
Setiap kali Soekarno mendatangi Bali, wilayah itu kerap dituruni hujan. Hal ini sangat disyukuri masyarakat Bali yang wilayahnya kerap dilanda kekeringan. Demikian informasi yang dapat tim Kijang Kencana sampaikan. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan kebangsaan bagi kita semua. Salam Nusantara.